Assalamualaikum sahabat Yurdais yang dimuliakan Allah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya sahabat, amin. Gunung Shasta adalah sebuah keajaiban alam. Puncak megah di California Utara ini dengan selimut salju abadinya jadi simbol ketenangan yang luar biasa. Para pendaki, pemain ski, dan siapapun yang mencari kedamaian datang dari seluruh penjuru dunia untuk menikmati keindahannya. Tapi, bagaimana jika semua keindahan yang kita lihat ini hanyalah sebuah penutup? Bagaimana kalau di balik bebatuan dan es yang dingin itu tersembunyi sebuah peradaban kuno yang selamat dari bencana dahsyat? Dunia rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Bagaimana jika gunung ini bukan puncak yang diam, melainkan sebuah gerbang menuju peradaban yang hilang? Inilah kisah tentang Gunung Shasta, bukan sebagai tujuan wisata, tapi sebagai penjaga salah satu rahasia terbesar dalam sejarah manusia. Sebelum kita terjun ke dalam misterinya yang tersembunyi, ayo kita kenali dulu gunung tersebut. Gunung Shasta, dengan ketinggian mencapai 4.322 meter, adalah gunung berapi aktif tertinggi kelima di California. Puncaknya yang bersalju bisa terlihat dari jarak ratusan kilometer, seperti mercusuar alami yang mendominasi cakrawala California Utara. Secara geologis, gunung ini mempunyai formasi unik, di mana terdiri dari 4 kerucut vulkanik yang tumpang tindih, memberinya bentuk ikonik yang kita kenal. Namun, pesona Shasta jauh melampaui keindahan fisiknya. Selama ribuan tahun, gunung ini telah menjadi tempat yang dianggap suci. Jauh sebelum para pemukim Eropa tiba, suku-suku asli Amerika seperti Klamath, Modoc, dan Wintu telah menganggap gunung ini sebagai pusat alam semesta spiritual mereka. Artefak yang ditemukan di sekitarnya menunjukkan bahwa wilayah ini mungkin telah dihuni setidaknya selama 9.000 hingga 11.000 tahun, menjadikannya salah satu area yang paling lama dihuni secara berkelanjutan di Amerika Utara. Bagi mereka, Shasta bukan sekadar gunung, melainkan tempat tinggal para roh agung yang mengatur keseimbangan alam. Dalam legenda suku Klamath, diceritakan bahwa ada kisah pertarungan epik antara Skell, yaitu roh dari dunia atas yang tinggal di puncak Gunung Shasta, dan Yao, roh dari dunia bawah yang bersemayam di Gunung Mazama. Pertarungan mereka digambarkan melibatkan lemparan batu panas dan lava, merupakan cara nenek moyang mereka untuk menjelaskan aktivitas vulkanik dahsyat yang membentuk lanskap di sana. Seiring waktu, aura spiritual ini tidak memudar, ia hanya berubah bentuk. Di era modern, Gunung Shasta telah menjadi magnet bagi para pencari pencerahan dan komunitas New Age. Orang-orang datang bukan cuma untuk mendaki, tapi untuk bermeditasi, merasakan vortex atau energi yang diyakini berpusat di gunung, dan berharap bisa terhubung dengan sesuatu yang di luar nalar. Tempat ini menjadi semacam Mekkah zaman baru, di mana buku-buku tentang penyembuhan kristal dan getaran alam dijual bersebelahan dengan perlengkapan pendakian. Jadi Gunung Shasta ini seperti sebuah paradoks. Di satu sisi, ia adalah fakta geologis yang kokoh. Di sisi lain, ia adalah kanvas bagi mitologi modern dan keyakinan spiritual. Namun, di antara sains dan spiritualitas, ada sebuah legenda yang jauh lebih fantastis, yaitu sebuah cerita yang mengklaim bahwa realitas sejati gunung ini jauh lebih dalam secara harfiah.
Untuk memahami rahasia terdalam Gunung Shasta, kita harus kembali ke masa lalu, ke sebuah benua yang menurut legenda kini telah hilang di telan samudra, yaitu Lemuria. Kisah Lemuria sebenarnya tidak dimulai di California, tapi sebagai sebuah hipotesis ilmiah pada abad ke-19. Para ilmuwan saat itu bingung dengan keberadaan spesies lemur yang identik di Madagaskar dan India, tapi tidak ada di Afrika atau Timur Tengah. Untuk memecahkan teka-teki ini, beberapa ahli biologi mengusulkan adanya sebuah daratan luas yang pernah membentang di Samudra Hindia, sebuah jembatan darat yang mereka sebut Lemuria. Namun, teori ilmiah ini dengan cepat ditinggalkan. Konsep lempeng tektonik dan pergeseran benua muncul dan memberikan penjelasan yang jauh lebih masuk akal. Akan tetapi, ide tentang benua yang hilang terlalu menarik untuk dilupakan begitu saja. Gagasan ini kemudian diadopsi oleh para pemikir mistis, terutama Helena Blavatsky, pendiri teosofi. Dalam tulisan-tulisan mereka, Lemuria berubah dari sekadar jembatan darat hipotetis menjadi rumah bagi salah satu ras akar manusia, sebuah peradaban yang sangat maju secara spiritual. Menurut narasi esoteris ini, bangsa Lemuria adalah peradaban yang tercerahkan. Mereka bukan pembangun teknologi seperti kita, melainkan master dalam hal energi dan kesadaran. Mereka konon hidup jutaan tahun lalu, jauh sebelum Atlantis. Namun, seperti Atlantis, peradaban mereka ditakdirkan untuk hancur. Sebuah bencana alam dahsyat menenggelamkan benua agung mereka ke dasar samudra. Legenda ini berlanjut, mengatakan bahwa para petinggi Lemuria yang bijaksana sudah tahu akan nasib mereka. Mereka percaya bahwa pengetahuan dan warisan spiritual mereka terlalu berharga untuk ikut lenyap. Jadi, mereka menyusun sebuah rencana besar. Sebagian dari mereka mencari perlindungan di dalam perut bumi, di jaringan terowongan dan gua raksasa. Salah satu tempat perlindungan utama yang mereka pilih, menurut legenda yang berkembang kemudian, adalah sebuah gunung berapi besar di sisi lain dunia, puncak yang saat ini kita kenal sebagai Gunung Shasta. Menghubungkan benua Lemuria yang hilang dengan sebuah gunung di California Utara memang terdengar aneh, tapi jembatan antara dua dunia ini dibangun oleh serangkaian tulisan yang muncul di awal abad ke-20 yang mengubah Shasta dari sekadar puncak suci menjadi gerbang menuju peradaban bawah tanah. Kisah modern ini benar-benar mengakar kuat dengan terbitnya sebuah buku pada tahun 1905 berjudul A Dweller on Two Planets, ditulis oleh Frederick Spencer Oliver yang mengklaim menuliskannya melalui penulisan otomatis dari roh kuno. Buku ini menggambarkan secara rinci para penyintas dari benua yang tenggelam. Buku inilah yang pertama kali secara eksplisit mengklaim bahwa sisa-sisa bangsa Lemuria tidak musnah, melainkan membangun kota rahasia di dalam Gunung Shasta. Gagasan ini kemudian meledak popularitasnya pada tahun 1931 berkat Harvey Spencer Lewis, pendiri organisasi esoteris MORC. Dengan nama samaran Wishar S. Cerf, Lewis menerbitkan buku Lemuria, The Lost Continent of the Pacific. Buku inilah yang memberi nama pada kota bawah tanah itu, yaitu Telos, dari kata Yunani yang berarti tujuan atau akhir. Menurut Cerf dan para penganut legenda setelahnya, Telos bukan sekadar tempat perlindungan, melainkan sebuah metropolis super maju. Kota ini digambarkan sebagai kota cahaya yang mampu menampung ribuan bangsa Lemuria. Para penghuninya yang kini disebut Telosian digambarkan sebagai makhluk anggun dan tinggi badannya seringkali lebih dari 2 meter, dengan rambut panjang, selalu mengenakan jubah putih. Lebih dari itu, bangsa Telosian diyakini memiliki kemampuan luar biasa. Mereka adalah penjaga kebijaksanaan kuno, hidup dalam kedamaian, dan telah mencapai tingkat teknologi serta spiritualitas yang jauh melampaui kita. Dikatakan bahwa mereka berkomunikasi secara telepati dan menggunakan energi kristal untuk menerangi kota mereka. Dengan demikian, lengkaplah legenda itu. Gunung Shasta bukan lagi sekadar gunung. Ia telah menjadi gerbang menuju Telos. Puncaknya dianggap sebagai pintu masuk, sementara di suatu tempat di lerengnya yang terjal, sebuah pintu tak terlihat diyakini ada, menunggu mereka yang dianggap layak. Legenda Telos mengubah Gunung Shasta menjadi salah satu misteri paling menarik di dunia.
Sebuah legenda sefantastis apapun butuh bukti untuk bertahan. Dalam kasus Telos, bukti ini bukanlah artefak di museum, melainkan serangkaian kesaksian aneh, fenomena misterius, dan cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut. Selama lebih dari seabad, para pendaki dan penduduk lokal telah melaporkan penampakan sosok-sosok misterius di lereng gunung. Deskripsinya seringkali konsisten. Individu tinggi, anggun, berjubah putih, dan tampak tidak pada tempatnya di medan yang sulit. Mereka muncul dan menghilang tanpa jejak. Beberapa cerita bahkan mengklaim para lemurian ini sesekali datang ke kota terdekat untuk berbelanja, membayar dengan bongkahan emas sebelum menghilang kembali ke arah gunung. Namun kesaksian paling terkenal datang dari seorang pria bernama J.C. Brown. Pada tahun 1934, ia mengklaim bahwa 30 tahun sebelumnya, saat bekerja sebagai ahli geologi, ia menemukan sebuah terowongan misterius di Gunung Shasta. Menurut ceritanya, terowongan itu membentang sepanjang 18 km ke dalam gunung, di mana ia menemukan ruangan-ruangan besar berisi perisai emas dan sisa-sisa kerangka raksasa setinggi 3 meter. Brown menyimpan rahasia ini selama 3 dekade. Pada tahun 1934, ia memutuskan untuk mengungkap ceritanya dan mengumpulkan tim ekspedisi. Sekitar 80 orang yang antusias bergabung. Namun, pada hari keberangkatan, J.C. Brown tidak pernah muncul. Ia menghilang tanpa jejak. Apakah ceritanya hanya bualan? Atau apakah dia dijemput oleh para penjaga gunung? Sampai hari ini, kisah Brown tetap menjadi bagian dari cerita rakyat, karena tidak ada bukti yang bisa diverifikasi untuk mendukung klaimnya. Gunung Shasta juga dikenal sebagai salah satu hotspot UFO paling aktif di Amerika Serikat. Laporan penampakan sudah ada selama beberapa dekade. Laporan tersebut datang dari pilot, penegak hukum, dan warga biasa. Mereka melaporkan melihat bola-bola cahaya atau orb, piringan logam yang melesat tanpa suara, dan formasi cahaya aneh yang seolah masuk atau keluar dari gunung. Tentu saja ada penjelasan ilmiah untuk beberapa penampakan ini. Gunung Shasta terkenal dengan fenomena awan lentikularnya. Ini adalah formasi awan stasioner berbentuk piring yang terbentuk saat udara lembab mengalir di atas puncak gunung. Saat matahari terbit atau terbenam, awan ini bisa terlihat sangat mirip dengan piring terbang raksasa. Namun bagi para penganut legenda, awan-awan ini bukanlah fenomena cuaca biasa, melainkan kamuflase, cara kapal-kapal Lemuria menyamarkan diri saat mereka datang dan pergi dari pangkalan mereka di Telos. Jauh sebelum ada buku tentang Lemuria, para penghuni asli wilayah ini sudah punya cerita mereka sendiri tentang manusia langit atau orang bintang yang turun ke puncak gunung. Makhluk-makhluk ini bukanlah dewa, melainkan guru yang mengajarkan pengetahuan penting kepada manusia purba. Beberapa legenda bahkan menggambarkan kendaraan mereka sebagai kano perak yang terbang di langit. Deskripsi yang sangat mirip dengan penampakan UFO modern. Ketika para pendatang baru tiba dengan cerita tentang Lemuria dan Telos, beberapa suku asli melihatnya bukan sebagai hal baru, melainkan sebagai penafsiran ulang dari kisah sejarah yang telah mereka ketahui selama ribuan tahun. Bagi mereka, Lemurian mungkin hanyalah nama lain untuk manusia langit yang sama, yang dihormati oleh nenek moyang mereka. Dalam setiap misteri besar, selalu ada pertentangan antara penjelasan rasional dan daya pikat hal yang tak diketahui. Tidak terkecuali dalam kasus Gunung Shasta. Mari kita coba bersikap skeptis. Penjelasan untuk banyak fenomena aneh di Shasta memang ada. Seperti yang sudah dibahas, awan lentikular bisa dengan mudah disalahartikan sebagai UFO. Perasaan getaran energi pada daerah tersebut disebabkan karena Gunung Shasta adalah gunung berapi aktif yang besar, sehingga aktivitas geologis, medan magnet yang terkonsentrasi, bahkan efek ketinggian bisa menyebabkan sensasi fisik dan psikologis yang tidak biasa pada daerah tersebut. Lalu bagaimana dengan sosok berjubah putih? Bisa jadi sosok tersebut adalah para pertapa modern atau anggota kelompok spiritual
yang memilih hidup sederhana di gunung. Dan mengenai kisah J.C. Brown, kisah itu muncul di era demam penemuan arkeologi, ketika imajinasi publik sedang tinggi, karena tanpa bukti fisik ceritanya tetaplah legenda. Namun, setelah semua penjelasan rasional diberikan, tetap ada sisa-sisa misteri. Beberapa peneliti fenomena anomali mengklaim telah merekam data yang membingungkan di Gunung Shasta, seperti sinyal radio pada frekuensi yang tidak biasa. Istilah vortex energi sering dianggap sebagai jargon New Age, tetapi memang benar beberapa tempat di bumi memiliki anomali geomagnetik yang lebih tinggi dari biasanya. Gunung Shasta, dengan massa batuan vulkaniknya, adalah kandidat utama untuk anomali semacam itu. Para penganut legenda percaya bahwa energi inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Telos. Namun hingga saat ini, tidak ada konsensus ilmiah yang menghubungkan variasi geomagnetik ini dengan fenomena spiritual atau peradaban kuno. Pada akhirnya, sains dan mitos di Gunung Shasta seolah saling memberi ruang. Keunikan geologis gunung ini menyediakan panggung yang sempurna bagi legenda untuk tumbuh. Sebaliknya, legenda-legenda ini mendorong kita untuk bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih di balik penjelasan standar? Kita telah menjelajahi lereng-lereng bersalju, menyelami kedalaman legenda, dan mencoba mengurai benang-benang bukti yang membingungkan. Dari benua Lemuria yang hilang hingga kesaksian J.C. Brown yang misterius. Jadi, apa sebenarnya Gunung Shasta? Apakah hanya gunung berapi raksasa yang tertidur? Atau pusat spiritual global? Atau mungkin gerbang ke kota misterius bawah tanah Telos? Setelah kita menelusuri semua jejak, kita dibiarkan tanpa jawaban yang pasti. Dan mungkin memang seharusnya begitu. Misteri seperti Gunung Shasta tidak dirancang untuk dipecahkan seperti soal matematika. Tujuannya adalah untuk memperluas batas imajinasi kita dan menantang pemahaman kita tentang realitas. Legenda Telos, terlepas dari benar atau tidaknya, berfungsi sebagai metafora yang kuat. Mungkin ada bab-bab dalam sejarah planet kita yang telah hilang atau sengaja disembunyikan. Pada akhirnya, Gunung Shasta tetap berdiri diam, diselimuti misteri seputih salju di puncaknya. Ia tidak menawarkan jawaban yang mudah. Sebaliknya, ia mengajukan sebuah pertanyaan abadi kepada setiap orang yang memandangnya. Seberapa banyak dari dunia kita yang benar-benar kita pahami, dan rahasia apalagi yang mungkin tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk diungkapkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat ya sahabat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu channel ini dengan cara subscribe channel Sad Your Days dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Like jika kamu menyukai video ini, dislike jika kamu tidak menyukai video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.